Allah, 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 Allah. Nah, adapun orang-orangnya, orang-orang Uighur, ya, bangsa Uighur itu wajahnya beda dengan orang Cina. Bangsa Uighur itu bisa dilihat, ya, bisa sangat dibedakan dengan Cina. Jadi wajahnya itu lebih ke Eropa, lebih ke Turki daripada Cina sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ke Xinjiang, itu pasti langsung bisa membedakan mana Uighur, mana Cina, karena jelas berbeda sekali. Lanjut. Apa peradaban-peradaban mereka? Mereka itu sejak berabad-abad yang lalu sudah punya skrip tulisan. Sebelum bahkan Islam masuk ke Uighur, ya, ke bangsa Uighur semuanya masuk Islam, mereka sudah punya tulisan. Baru akhirnya tulisan-tulisan Arab itu, ya, bisa mempengaruhi skrip tulisannya Uighur ketika Islam itu masuk Islam itu masuk Uighur. Maka ini salah satu contohnya yang ada di kiri Bapak Ibu sekalian ini. Ini adalah tulisan khas Uighur menggunakan huruf hijaiyah, walaupun itu bukan bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab pun tidak bisa membaca ini, karena ini seperti Arab pegon kalau di tempat kita. Jadi hurufnya hijaiyah, tapi bacaannya bahasa Uighur, gitu ya. Nah, ini tandanya memang mereka memiliki peradaban yang sangat tinggi. Karena para ulama itu mengatakan ummul ulum al-lughah. Induknya ilmu itu bahasa. Makanya kalau kita datang ke suatu wilayah, bahasanya amburadul, bahasanya rusak, bahasanya kok ternyata suara hewan semua keluar, yang dibahas cuma bawah perut saja, dagelan tok, sudah dipastikan mesti peradabannya rusak. Maka peradaban suatu tempat itu tergantung dari, ya, bahasanya. Makanya ketika Rasulullah pertama kali diutus menjadi Rasul di Jazirah Arab dengan peradaban yang rusak seperti itu, apa tugas risalah yang pertama? Allah sebutkan dalam surat Al-Jum'ah awal-awal itu, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatih." Tugasnya Rasulullah pertama kali apa? Yatslu 'alaihim ayatih. Rasulullah membacakan dulu ayat-ayat Allah, mentalkin para sahabat. Itu untuk apa? Untuk menata bahasa mereka, biar bahasanya bahasa Al-Quran. Akhirnya lihatlah hasilnya, 23 tahun Rasulullah bisa mengubah generasi yang dulu suka membunuh anak perempuan ketika lahir, dulu suka mabuk-mabukan, dulu suka judi, minum khamr, suka bunuh-bunuhan antar suku, jadi generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini buktinya bahwa Uighur itu memang peradabannya sangat tinggi. Terus selanjutnya, Uighur itu juga dikenal ahli pengobatan. Maka banyak obat-obat yang ditemukan orang Uighur dan dibawa ke Cina. Salah satu metode pengobatan yang terkenal yang sampai Indonesia juga itu akupuntur. Maka akupuntur itu menurut banyak pengamat itu bukan pengobatan asli Cina. Itu aslinya Uighur, hanya dikembangkan saja di Cina. Nah, ini artinya apa? Memang para ulama, para ilmuwan itu lahir dari bumi Turkistan. Selanjutnya, dalam dunia arsitektur sama, mereka memiliki kemampuan arsitektur yang sangat tinggi. Ini contoh bangunan yang ada di Xinjiang hari ini, ya. Ini masjid ada di kota Urumqi. Masjidnya sangat megah sekali, menaranya ini tinggi sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hanya saja masjid ini sudah tidak digunakan, dialih fungsikan menjadi pasar sekarang. Tidak boleh untuk sholat. Dulu ini sebaik-baik tempat di muka buminya Allah. Karena Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna khaira biqa'il ardi al-masajid." Sesungguhnya sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid. Ini sebaik-baik tempat di muka buminya Allah, ya tempat kita ini sekarang berkumpul. Tapi apa kata Rasulullah? "Wa inna syarra biqa'iha al-aswaq." Sesungguhnya tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Jadi pasar sekarang. Tidak bisa sholat ini, digembok, dan gemboknya sudah berkarat. Ya. Tapi lihatlah kenapa disisakan, karena indah sekali, ya, dan dijadikan objek wisata ini, ya. Jadi Anda bisa bayangkan dahulu ketika Turkistan Timur berjaya, ya, betapa Islam itu betul-betul besar di sini, melahirkan para ulama, dan luar biasa peradaban yang ada di tempat ini. Akhirnya selesai, kami sudah tidak bisa bicara sama Uighur. Akhirnya terakhir coba kita datang ke pasar ini namanya Grand Pasar of Urumqi. Sekarang jadi objek wisata gara-gara masjid yang besar ini, Pak. Kami ingin lihat, karena di tulisan sebelumnya seorang Indonesia yang kesini yang memang masjidnya ini udah nggak dipakai. Akhirnya kami lihat, oh betul nggak dipakai. Ya sudah, kami keliling-keliling saja,
coba foto biar kami bisa ceritakan di sini, berubah fungsi dan lain sebagainya. Pas mau pulang, malamnya kami sudah harus meninggalkan Xinjiang, Bapak Ibu. Tapi pas mau pulang, ya, kami itu kesulitan nyari taksi karena di objek wisata ini orangnya rame. Taksi itu semuanya sudah ditumpangi oleh penumpang lain. Jadi tidak ada taksi yang kosong itu. Lama sekali sampai kami khawatir, ya Allah nanti sampai bandara enggak? Karena jam 7 malam kami harus sampai bandara, ini sudah jam 4 sorean gitu. Kami harus kembali lagi ke Hui. Sampai akhirnya lama, tiba-tiba ada mobil satu, Pak, berhenti, mobil pribadi. Set, berhenti di depan kami, nurunin penumpang. Terus sopirnya Uighur nanyain kami, taksi katanya. Iya taksi, ini taksi katanya. Jadi ini semacam apa? Mobil yang ditaksikan, mobil ilegal yang narik penumpang, dikomersialkan. Taksi ini taksi, ayo masuk katanya. Masuk Pak, subhanallah. Di last minute kami sebelum keluar dari Xinjiang, kami dipertemukan Allah sama orang ini. Namanya Islam Pak, nama sahabat. قالوا إنها